Padahal kan sebetulnya ada waktu 5 tahun yang diberikan kepada partai politik itu untuk melakukan proses rekrutmen keanggotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian, teman pemilih yang ada di Kota Palu. Pada hari ini bersama saya Iskandar Limba memandu podcast kita pada sore hari ini dengan tema evaluasi pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pada sore hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber. Dalam hal ini dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Naharudin SH MH. Beliau adalah mantan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2 periode, yang dalam hal ini jabatan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Saya tidak berpanjang lebar lagi terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, kalau menurut Bapak, verifikasi partai politik ini terkait dengan regulasi kita kan sudah jelas bahwa mungkin ada hal-hal yang kurang, atau mungkin seperti apa evaluasi kita ke depan terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ya, memang kalau kita melihat sejumlah problem yang terjadi di saat proses verifikasi partai politik itu, ada memang beberapa catatan. Begini Pak Is, verifikasi partai politik ini kan merupakan salah satu tahapan penting, terutama di dalam menentukan apakah partai politik itu bisa lolos di dalam penetapan peserta pemilu atau tidak. Nah, verifikasi ini kan tidak sekedar administratif, tetapi juga faktual. Jadi tidak hanya paper based, tetapi juga faktual. Jadi bagaimana sejumlah dokumen itu tidak hanya dilihat keabsahannya di atas meja, tetapi juga bagaimana diklarifikasi langsung ke masyarakat untuk menentukan kebenaran mengenai dokumen yang terutama soal data keanggotaan. Nah, sepanjang pengetahuan saya, ada beberapa problem mendasar bagi partai politik pada saat verifikasi itu. Yang pertama adalah soal data keanggotaan. Ini yang paling banyak menyita masalah di dalam verifikasi partai politik itu. Kenapa? Karena partai politik itu mempersiapkan data keanggotaan itu nanti di tengah-tengah tahapan pemilu. Padahal kan sebetulnya ada waktu 5 tahun yang diberikan kepada partai politik itu untuk melakukan proses rekrutmen keanggotaan. Tetapi faktanya kadang-kadang nanti dekat-dekat pendaftaran pemilu itu baru pendaftaran peserta pemilu itu baru dilakukan proses rekrutmen keanggotaan. Sehingga ada beberapa problem. Pertama, ada data ganda. Jadi nama-nama yang sudah tercatat dalam partai politik itu kemudian diambil oleh para partai lain. Kemudian yang kedua adalah pencatutan nama. Bayangkan ada sejumlah PNS, bahkan ada penyelenggara pemilu itu masuk namanya di dalam sipol mereka. Jadi masuk dalam daftar keanggotaan mereka. Kenapa? Karena proses pencatutan itu tidak dilakukan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersangkutan. Bahkan ada ketua partai politik itu yang dicatat namanya di partai lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa buruknya praktek-praktek rekrutmen keanggotaan itu karena tidak dilakukan secara matang. Padahal partai politik itu punya waktu yang cukup banyak di dalam punya waktu yang cukup lama lah, 5 tahun pasca pemilu. Nah, yang jadi problem kita sekarang ini
kerja-kerja partai politik setelah selesai, begitu pemilu juga selesai. Mestinya kan ini proses rekrutmen keanggotaan kan juga terus-menerus dilakukan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus ya. Karena ada sudah sipol berkelanjutan. Jadi sipol berkelanjutan ini menurut saya mendorong agar data-data keanggotaan yang sudah diserahkan oleh partai politik pada saat pendaftaran itu diupdate secara terus, sehingga partai politik itu tidak berulang-ulang di dalam melakukan dalam mencari data keanggotaan sebagai persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Kemudian problem selanjutnya ini kita agak lebih teknis agak lebih teknis karena memang memotret masalah ini harus yang teknis-teknis karena regulasi kita ini sebetulnya sudah selesai. Ya problemnya di teknis. Data keanggotaan menurut saya juga ini sekarang begini, pendataan anggota partai politik juga itu dilakukan tidak secara marah. Kenapa? Kan begini, undang-undang kan mensyaratkan bahwa yang namanya data keanggotaan itu harus kan ada alat buktinya. Alat buktinya itu adalah KTA. Nah, yang jadi problem sekarang pada saat verifikasi partai politik kan itu diminta sebagai persyaratan keabsahan keanggotaan. Ya, pada saat didatangi sedikit pun tiada para pemilih itu yang menjadi anggota partai politik yang mengantongi KTA. Nah, jadi ini sejumlah problem. Tapi menurut saya Pak menunjukkan di sini bahwa proses rekrutmen keanggotaan yang dilakukan oleh partai politik itu tidak dilakukan dengan matang. Tapi menurut saya ini juga regulasi harus diperbaiki. Jadi ke depan harus didorong agar data-data yang ada di sipol sekarang yang terus menerus dimutakhirkan oleh KPU kabupaten ya, itu menjadi dasar nanti untuk pada saat pendaftaran. Jadi data yang di sipol ini itu saja langsung diintegrasikan ke sipol kalau misalnya nanti ada sipol baru yang akan ditentukan oleh KPU pada saat pendaftaran. Saya kira itu menjadi catatan saya. Ya, sahabat pemilih, ini terkait dengan menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Tentunya sahabat pemilih ingin tahu terkait bagaimana dengan pendaftaran membedakan antara partai SID dan partai non-SID. Nah, di luar sana ada beberapa berpendapat bahwa ada ketidakadilan terkait dengan keanggotaan partai politik. Dalam hal ini adalah ketika partai baru itu hanya diverifikasi sampai verifikasi virtual seperti dalam hal keanggotaan. Seperti kalau partai SID cukup dia selesai di administrasi saja. Menurut pandangan Bapak ini ada yang isu berada di luar, apakah ini adil atau tidak? Nah, ini menarik juga kalau menurut saya terkait dengan sahabat pemilih menanyakan kepada kami. Kalau pandangan narsum kira-kira seperti apa? Jadi begini, kalau kita lihat dalam peraturan KPU, memang ada 3 kategori tentang status partai politik itu. Ada partai lama, tetapi distatuskan sebagai parliamentary threshold. Jadi parpol PT namanya. Iya. Partai politik parliamentary threshold, yaitu partai-partai yang lolos di Senayan, yang sudah punya seat di situ. Kemudian ada partai lama tetapi tidak mencapai parlemen PT, namanya parpol non PT. Ya, partai parpol non PT itu adalah partai politik yang sudah berdiri sebelumnya sebagai peserta pemilu sebelumnya, tetapi tidak mendapatkan seat di DPR pada pemilu sebelumnya. Kemudian kategori yang ketiga adalah partai politik yang baru sama sekali. Nah, jadi sebelumnya dia tidak menjadi peserta, jadi sama sekali. Nah, memang dari sisi kebijakan perlakuan di undang-undang itu berbeda antara partai PT dengan non PT, terutama di tahapan verifikasi. Karena verifikasi itu kan ada 2, faktual dengan administratif. Kalau administratif kan itu sifatnya paper based, jadi hanya meneliti administrasi. Kalau faktual itu ya turun ke masyarakat tanya satu-satu klarifikasi. Nah, untuk partai politik yang PT, verifikasinya kan itu sebuah administratif. Jadi begitu selesai pendaftaran, dicek keabsahan dokumennya, selesai. Kemudian untuk non PT itu sampai verifikasi faktual. Sebetulnya
dari sisi keadilan menurut saya ini tidak adil. Karena kan sama-sama partai politik. Statusnya kan sama-sama partai politik ini. Kan di partai politik itu kan di undang-undang atau di konstitusi tidak diklasifikasi PT dengan non PT. Itu kan hanya bahasanya peraturan KPU. Nah, undang-undang ya, bukan peraturan KPU tapi undang-undang. Nah, tapi menurut saya Pak Ketua Divisi bahwa ini juga ada benarnya. Karena partai PT itu kan sudah melalui proses seleksi di awal di pemilu sebelumnya. Itu artinya data keanggotaan mereka itu sebetulnya sudah diverifikasi. Sudah pernah dicek by name tentang data keanggotaannya. Nah, oleh karena itu supaya tidak ada prinsip pengulangan dalam proses verifikasi, maka mereka cukup diikutkan dalam proses verifikasi administrasi. Karena memang mereka ini sudah pernah ikut sebelumnya. Tapi kalau saya sebetulnya sih keadilannya jangan cuma partai PT yang diperlakukan begitu, tapi partai yang sebelumnya lolos sebagai peserta pemilu juga cukup melalui proses penelitian administrasi. Nah, yang dipaktualkan itu partai-partai politik yang baru sekali yang pernah ikut menjadi peserta pemilu. Jadi menurut saya yang penting kita dorong itu adalah partai politik yang sudah ikut pemilu dan menjadi peserta pemilu pada pemilu tahun 2024 kemarin itu tidak perlu lagi dilakukan proses verifikasi faktual untuk data keanggotaannya, termasuk kantornya apa semua. Karena itu by sistem sudah ada. Karena kan sudah ada di Sipol. Nah, kalau sudah ada di Sipol, sekarang berarti kan KPU mutakhirkan terus. Ada proses rakor, dicek satu persatu kebenarannya itu, dimutakhirkan, diklarifikasi pada parpol bersangkutan. Nah, saya pikir urgensi untuk dilakukan faktual sudah tidak ada karena itu kan diupdate terus menerus. Yang penting dilakukan proses verifikasi administratif maupun faktual itu partai baru yang sama sekali yang belum pernah ikut di dalam proses peserta pemilu, kontestasi pemilu. Saya kira itu. Ya, sahabat pemilih, terkait dengan jawaban narsum tadi ada 3 kategori partai politik yang seperti dijelaskan. Kemudian karena pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pemilih terkait dengan apakah proses keadilan atau tidak, ini akan ada regulasi yang mengatur dengan hal itu. Kemudian kalau partai SIT itu kan dari awal kan sudah masuk datanya di Sipol. Nah, tentunya partai baru perlu kita lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Tetapi ada hal yang menarik tadi Pak Narsum kita terkait dengan hal yang begitu panjang kesiapan kita dalam hal keanggotaan partai politik. Nah, ini secara pengalaman kami pribadi memang ada beberapa kita temukan ketika kita melakukan verifikasi faktual dalam hal ini keanggotaan partai politik, memang sering kita temukan adalah terkait dengan KTA. Nah, di KTA di saat kita verifikasi faktual baru KTA-nya baru dibagi juga oleh partai politik. Nah, ini ada beberapa, tapi kita tidak menyebutkan partai mana, tetapi ini menjadi bagian daripada evaluasi kita ke depan. Nah, ini kalau menurut pandangan Bapak terkait dengan partai baru, mestinya kalau ada, saya mengatakan bahasa ada niat kita membuat partai baru, paling tidak mulai dari sekarang itu sudah dipikirkan terkait dengan keanggotaan. Kemudian karena ini kita belum ada partai baru, tentu belum diberikan akses Sipol. Nah, tentu sebagai kita menyiapkan dalam hal ini, tentunya partai baru harapan kita ini terkait ke depannya mempersiapkan diri. Nah, cara mempersiapkan diri seperti ini menurut pandangan Narsum kira-kira seperti apa pandangannya terkait dengan baik kepengurusannya dan keanggotaannya, sehingga sebagaimana kita ketahui terkait dengan kepengurusan juga terkadang jadi masalah. Di dalam 1 bulan, mohon maaf pengalaman kami ada 3 kali pergantian ketua. Ya, karena ini juga cukup berempongkan juga kita dalam hal KPU melakukan verifikasi. Nah, kalau menurut kiat-kiat ataupun pandangan Bapak untuk khususnya partai baru ini, cara mempersiapkan diri seperti apa kira-kira ke depannya supaya tidak lagi cukup repot lah kita untuk menangani terkait dengan verifikasi ini. Ya, jadi memang untuk partai-partai baru ya yang belum pernah ikut sama sekali dalam pemilu, tentu kan ini tantangan berat karena dia harus membuktikan bahwa betul-betul dia itu punya dukungan luas di masyarakat. Dengan cara bagaimana? Membuktikan bahwa dia itu punya data keanggotaan. Itulah sebabnya partai baru sekarang ini kalau mau buat partai dari sekarang deklarasi. Terus yang kedua, dari sekarang data keanggotaan itu dipersiapkan.
itu tidak sedikit Pak, 1.000 per kabupaten. Ya, 1.000 per kabupaten ya. Atau 1/1000. Atau 1/1000. Ya. Ya. Nah, ini kan bukan pekerjaan mudah ini untuk mengumpulkan. Nah, yang kadang-kadang jadi problem itu adalah kadang-kadang partai politik dalam mencari keanggotaan itu kan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Itu yang jadi problem karena kadang-kadang KTP itu dikumpulkan lewat cara-cara ilegal. Misalnya mengambil KTP itu tanpa persetujuan yang bersangkutan, ambil lewat pangkalan minyak tanah, gas, leasing, Finance, kelompok tani. Nah, jadi mereka mendapatkan KTP dengan cara instan begitu. Padahal sebetulnya resikonya besar. Karena pada saat verifikasi, KPU itu kan akan melakukan pengecekan secara faktual terhadap data-data keanggotaan yang dimasukkan dalam sipol itu. Jadi problemnya sekarang dan mestinya dari awal dipersiapkan data keanggotaannya itu karena ini menjadi objek verifikasi faktual. Saya kira itu. Ya, tadi sahabat pemilih sudah kita dengarkan terkait dengan kiat atau persiapan partai baru supaya sejak dini memang sudah kita mempersiapkan itu. Terakhir ini Pak narasumber terkait dengan hal kita verifikasi faktual. Sebagaimana kita ketahui verifikasi faktual kepengurusan keanggotaan partai politik itu kalau tidak salah saya itu mengalami ada 3 tahapan. Yaitu pertama kita melakukan door to door. Kemudian kita melakukan yang namanya ketika tidak ditemui kita mengumpulkan satu tempat. Kemudian di samping itu juga kalau tidak lagi bisa melakukan video call. Nah, ada berpendapat tentang beberapa partai politik mengatakan kenapa tidak kita menggunakan 2 tahapan saja. KPU dalam hal ini tidak lagi melakukan verifikasi faktual door to door karena itu memakan waktu yang paling lama. Kenapa tidak partai politik mengumpulkan saja di suatu tempat ketika mungkin tidak ada yang bersangkutan lantas di video call saja tempat itu. Nah, ada memotong satu tahapan dalam hal ini. Kalau menurut pandangan Bapak, apakah memang lihat dengan terkait dengan ada anggapan-anggapan di luar seperti itu? Memang jadi begini Pak. Jadi memang pekerjaan KPU melakukan verifikasi ini desain dari undang-undang memang membahayakan nyawa KPU. Pernah ke satu kejadian Pak, kita datangi orang, dia marah. Kenapa namanya ada menjadi apa? Dikira KPU udah masukkan. Wah, itu Pak diancam kita. Nah, jadi menurut saya ini kan sudah canggih nih, teknologinya sudah ada. Jadi cara kerja juga KPU mesti mendesain agak lebih mudah. Apalagi kan dengan cara sampling. Menurut saya KPU itu tidak perlu dituntut untuk datangi rumah ke rumah. Karena begini, yang punya data keanggotaan kan partai politik. Iya kan? Mestinya yang datangkan itu tahu partai. Tanggung jawab datangkan orang-orang itu. Lebih pasti. Coba Pak, kalau cuma 1/1000. Kalau penduduk yang kabupaten yang sedikit jumlahnya kan biasa cuma 10 orang 20 orang. Malah kita perciut lagi jumlahnya dulu kan bisa. Nah, jadi menurut saya begitu. Jadi kewajiban partai politik itu mengumpulkan. Cuma tempat mengumpulkannya itu harus agak fleksibel, tidak harus di kabupaten. Apalagi daerah Sulawesi Tengah ini kan memang akses secara geografis kan kadang-kadang terbatas. Bisa juga misalnya dikumpulkan saja di PPS, kantor PPS atau kantor desa. Nah, nanti ada PPS yang menyaksikan di sini. Kan tahapan verifikasi faktual ini kan PPS sudah terbentuk atau BPK? Belum terbentuk, kita membentuk tim. Kalau kita berdasarkan pada tahapan kemarin itu belum terbentuk. Tapi PPK kan sudah ada. Belum terbentuk, masih dalam proses pada waktu itu. Nanti di penghujung kita ketika tahapan kita mengumpulkan baru PPK-nya ada. Tapi kalau tahapan door to door itu masih kita petugas KPU yang melakukan. Oh, berarti kita sendiri mandiri. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya begini. Cukup dikumpulkan misalnya tidak usah kita tentukan secara, tapi tempatnya kita tentukan secara bersama, kita sepakati. Misalnya nanti petugas KPU kabupaten datang di desa ini, kita komitmen memang ada Bawaslu saksikan di situ. Karena menurut saya prinsip dasarnya begini, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Nah sekarang parpol mendalilkan bahwa dia punya anggota ini itu sekian, mestinya dia yang membuktikan. Cara membuktikannya, datangkan dari satu tempat, nanti KPU yang datang untuk verifikasi. Daripada cara sekarang Pak, ini bisa dipotong anggota KPU nanti. Banyak orang tidak
Banyak orang tidak senang Pak, karena merasa, saya yang PNS, kenapa KPU masukkan nama? Pak, saya jelaskan, bukan KPU yang masukkan Pak. Ini justru KPU datang mengklarifikasi ke Bapak. Apakah betul Bapak menjadi anggota partai? Makanya kita klarifikasi. Nah begitu. Menurut saya, mendingan kita potong saja. Kalau perlu satu tahap saja. Atau kita buka ruang, oke lah, bisa IT. Bisa klarifikasi secara video call, real time. Tapi menurut saya yang door to door seperti zaman konvensional yang sedang kita lakukan, menurut saya ditiadakan saja itu, karena itu berbahaya. Dan kita kadang-kadang rawan untuk di DKPP. Rawan di DKPP. Ya, sahabat pemilih, saya pikir pertemuan kita, podcast kita pada sore hari ini cukup sekian. Terima kasih narasumber kita. Dengan hormat kami sebut Pak Naharudin SHMA sudah datang di podcast kita. Nanti kita lagi bertemu sahabat pemilih di pada tahapan-tahapan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.